Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Sehat, semangat, berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan kalian baca doanya. Wilda. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita awali pelajaran ini dengan membaca beberapa surat pendek murojaah seperti biasa. Hari ini kita baca surat At-Tin. Yuk. Dulu ya. Alisa Putri yang keras hadir. Aurel Hadir. Dita Sipania Hadir. Farhan Fauji Ika Ramadhani Kamsa Aulia Tunisa Tiara Wilda Aulia Siva Zian Rojia. Dia bakal siapa? Hafid. Oke, Hafid hadir. Siapa lagi? Yang belakangan? Rahmat Setiawan hadir. Lagi apa? Budi. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Materi. Tapi ada beberapa yang ketahui bahwa pelajaran hari ini adalah yang perlu kalian tahu adalah bahwa harus ada akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Materinya adalah indahnya saling menghormati. Hari ini tujuan pembelajaran pertama agar kalian bisa atau mampu membacakan surat Al-Kafirun. Yang kedua, mampu mengartikan surat Al-Kafirun. Yang ketiga juga mampu menuliskan surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir memahami inti dari surat Al-Kafirun. Oke, coba ya sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca sama-sama surat Al-Kafirun. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
baca Madja Ismin Fasil, kemudian Iqbal, itu ada penekanan lagi ya. Oke, kita bahas hari ini. Anak-anak coba perhatikan, di sini ada beberapa gambar yang kita bawa siapkan. Yang pertama ini gambar apa? Kalian? Oke, ada yang tahu siapa? Tempat apa ini? Masjid umat Islam. Tempat ibadahnya? Gambar apa ini? Gereja. Gereja. Farhan, tempat apa gereja? Tempat ibadahnya umat Kristen. Berikutnya ada gambar apa? Wihara. Tempat apa wihara? Tempat apa? Tempat ibadahnya umat. Berikutnya gambar apa nih? Pura. Dia tahu tempat apa pura? Oke, tempat ibadahnya umat. Dan yang kelima, tempat apa ini? Kanza, tempat apa? Oke, tempat ibadahnya umat Konghucu. Kita pintar-pintar semuanya. Oke. Ya, jangan sambil bercanda. Oke, lanjutkan. Seperti dikatakan bahwa yang pertama tujuan belajar kita ini adalah agar kalian dapat memahami makna surat Al-Kafirun. Yang kedua, kalian mampu membaca dengan tartil surat Al-Kafirun sesuai dengan makhraj huruf yang benar. Yang ketiga, kalian dapat atau mampu menuliskan surat Al-Kafirun dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyebutkan arti. Jadi selain membaca, menulis juga harus mampu menyebutkan artinya. Oke, lanjut. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Sunan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada berapa semuanya? Ayat suratnya 114 surat. Dan Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 6 ayat. Tuh ya, Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada 6 surat. Surat ini diturunkan di kota Mekkah, makanya termasuk kelompok surat Makkiyah. Ingat, Al-Kafirun termasuk kelompok surat Makkiyah. Pengelompokan surat ada 2, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah atau kelompok Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan kelompok Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Ciri-cirinya adalah kalau surat Makkiyah biasanya suratnya pendek-pendek seperti Al-Kafirun ini. Yang kedua, cirinya berisi tentang keimanan, iman kepada Allah. Kalau ayat-ayat Madaniyah, cirinya yang pertama suratnya panjang-panjang kayak Al-Baqarah, Al-Imran dan lain-lain. Dan isinya kebanyakan tentang kemasyarakatan, bukan lagi keimanan, hanya sebagai kecil, tapi kebanyakan tentang kemasyarakatan. Anak-anak, surat ini diturunkan berkenaan dengan sebuah peristiwa di kota Mekah waktu itu, di mana orang-orang kafir Quraisy saat itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam mengajak Islam. Nabi dengan semangatnya mengajak orang Quraisy untuk masuk Islam, beribadah kepada Allah. Setiap hari umat Islam bertambah. Kemudian orang-orang Quraisy merasa khawatir, wah lama-lama bisa habis nih, agama kita bisa haklan nanti. Sehingga mereka bermusyawarah. Diutuslah beberapa orang untuk datang pada Nabi. Orang Quraisy datanglah kepada Nabi utusannya untuk berdialog agar Nabi jangan terus-terusan berdakwah menjelek-jelekan Tuhan mereka dengan membawa harta yang banyak. Jadi pada waktu itu perwakilan orang-orang Quraisy datang kepada Muhammad dengan membawa harta yang banyak dengan berkata, inilah yang kami sediakan untuk kamu Muhammad, dengan syarat agar engkau mau menyembah Tuhan kami 1 kali saja setahun. Gitu. Jadi mereka ngajak agar Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka patung-patung yang kita sembah agar Nabi menyembah setahun saja. Kalau kamu siap menyembah Tuhan kami 1 tahun, kami pun akan siap menyembah Tuhan kamu. Jadi minta giliran saling menyembah Tuhan. Selain itu akan kami sediakan juga, selain kamu dapat harta yang banyak, akan dikasih jabatan yang tinggi, juga perempuan yang cantik silahkan pilih mana saja.
yang kamu sukai kamu nikahi akan kami nikahkan. Begitu kata mereka. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, saya akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Maka turunlah ayat ini. Namun demikian, walaupun Nabi Muhammad tidak mau menyembah Tuhan mereka, tapi Muhammad tidak melarang mereka untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinannya. Inilah yang namanya saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, yang disebut dengan toleransi. Toleransi artinya adalah kita menghargai, menghormati keyakinan yang berbeda dengan kita. Contohnya, kita umat Islam menghargai, silakan umat Buddha ibadah dengan cara mereka, umat Kristen silakan ibadah dengan cara mereka, tapi jangan saling mengganggu. Nah, itu maksudnya toleransi. Oke, yang kedua, ini kalian harus mampu membaca surat Al-Kafirun. Coba kita baca bersama-sama ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Oke, bagus sekali ya. Supaya membaca Al-Quran dan bisa dengan baik, sempurna, maka harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa langkah atau cara dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini harus sesuai dengan huruf yang benar, juga harokatnya yang benar. Kenapa? Kalau kita salah membaca huruf akan berbeda arti, beda mana. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah tanda baca. Di dalam kaidah membaca Al-Quran ada yang namanya huruf harokat fathah, ada kasroh, ada domah, ada sukun. Nah itu perhatikan, kasroh dibaca i, fathah dibaca a, kalau domah dibaca u. Nah, ya. Selain itu juga ada yang namanya kasroh tain. Misalkan fathah tain, kasroh tain, domah tain, dibacanya an, in, un. Nah seperti itu. Jadi di samping harokatnya yang harus perhatikan juga tentang makhraj hurufnya. Jadi bagaimana bacaan kaf, of, ha, gitu kan, beda kan? Kalau salah membaca akan beda arti. Oke, agar membaca surat Al-Kafir ini bisa dengan benar, maka tolong perhatikan ini tata cara membaca dengan tajwid yang benar. Kita perhatikan, dengarkan ya, perhatikan baik-baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sana ada kalimat ya, baca panjangnya 5 sampai 6 harokat. Kenapa? Di sana ada alif ketemu amya, namanya majaiz munfasil. Kenapa? Ini alif ketemu alif dalam 2 kalimat. Kalau dalam 1 kalimat seperti ja'a, itu alif ketemu alif atau alif ketemu amnya dalam 1 kata, namanya mad wajib muttasil. Lanjut, ayyuhal kafirun. Dan pada huruf kaf ada harokat berdiri. Nah, qul ya ayyuhal kafirun. Ya dipakai seperti ini, ayyuhal kafirun. Nah, perhatikan ini ya, alif ketemu alif nih dalam 2 kalimat, dalam 2 kata ya dan ayyuha, maka namanya disebut majaiz munfasil. Panjangnya 5 harokat, panjang sekali. Kemudian ayyuhal kafirun, ini ada harokat berdiri nih, dibaca 2 harokat.
namanya mad badal. Pengganti alif sebetulnya ini. Namanya mad badal. Kemudian kafiruna, ro bertemu waw, namanya mad tobi. Mad tobi ini panjangnya 2 harakat, ini juga sama kan ini. Ayyuhal kafirun. Tapi kalau dibaca foto atau wakaf ini kan ayyuhal kafirun satu ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh sampai 5 harakat, namanya mad alif sukun. Tapi kalau di wasal, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, maka menjadi 2 harakat, namanya mad to. Beda bacaannya ketika di wakaf mah ini bacaannya apa namanya 5 harakat, namanya alif sukun. Tapi ketika di wasal ke sini kafiruna la a'budu ma menjadi mad to bi'i, ro bertemu wawu mati. Bacaannya cuma 2 harakat, sangat berbeda. La a'budu ma ta'budu. Lagi la alif ketemu alif ini. La a'budu ma ta'budu. Sama kayak tadi, alif ketemu alif dalam 2 kalimat, namanya majaz munfasil. Bacaannya 5 harokat. Karena ini 5 harokat. La a'budu ma ta'budun. Ini ketemu alif, namanya badok bi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak ini, tapi sama dengan kafirun, ma ta'budun. Yang kedua ta'budun, ini juga nih, ya ketemu wawu. Kalau di wakaf menjadi 2 harokat, namanya madok bi'i. Kalau di wakaf menjadi mad alif disukun, panjangnya menjadi 5 harokat. Coba yang siap membaca cara yang benar. Ya, coba. Ansa ya. Baca ini, panjangnya 5 harokat. Coba. Yuk, baca. Bismillah. Oke, bagus. Cukup. Coba lagi yang mau coba. Ayo. Bisa? Ika. Ayat berikutnya Ika. Coba bismillah. Yang keras katanya. Oke, bagus. Cukup ya, yang lain udah semuanya kan paham kan? Lanjut. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna tuh lagi alif ketemu alif tuh. Wala antum, lam alif ketemu alif tuh. Sama kayak tadi, namanya majaz munfasil, panjangnya 5 harokat. Berikutnya antum, nun mati ketemu ta, namanya ada berapa huruf Pak? Berapa? 5. Ya. Oke, wala antum. Ini nun mati ketemu hurufnya, namanya huruf ifa. Huruf ifa ada berapa? 15. Coba sebut sama-sama, ayo. Huruf ifa 15. Ta, ya, da, ra, za, sa, ka, so, da, pinter, udah paham semuanya. Lanjut. Kemudian ada abiduna. Ini huruf ain adalah berharokat berdiri, namanya mad badal.
abiduna. Huruf Dal ketemu wau mati. Namanya mad tobi'i. Kalau mad badal ini yang berdiri. Kalau Dal ketemu wau mati namanya mad tobi'i. Bacaannya 2 harokat. Abiduna ma'akun. Mim ketemu alif namanya mad tobi'i. Sama 2 harokat. Wala anak itu ma'abad. Abiduna ma'akun lakum dinukum waliyadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya seperti ya. Kemudian berikutnya cara menulis strip sambung dalam Al-Quran. Ini ada macam-macam. Kalau di depan bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir bagaimana, beda kan? Contoh misalkan huruf Qaf, cara menyambung di awal begini. Kalau di tengah seperti ini. Kalau di akhir seperti ini. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh di tengah misalkan pada kata yang di awal pada kul. Nah ini kul, Qafnya seperti ini. Yang tengah contohnya nih, seperti kata pakola, gitu kan? Pakola, seperti ini sambungnya. Kalau di akhir, seperti pada kata kolako, kolako. Jadi ada ininya. Paham kan? Cara menulis huruf. Sekarang kita coba belajar mengartikan, ya. Kelompok pertama membaca suratnya, kelompok kedua membaca artinya. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang kafir. Lanjut yang kedua. Artinya. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lanjut yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Berikutnya. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak benar jadi menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Ini yang terakhir untuk agar kamu dapat memahami lebih detil lagi tentang makna kafirun. Ini ada beberapa tugas yang tadi Bapak sampaikan. Ini kita akan bermain merangkai kata. Kita buat kelompok. Kelas ini menjadi 6 kelompok. Ingat, menjadi 6 kelompok. Nanti kelompok 1 berangkai ayat 1, kelompok 2 berangkai ayat 2, kelompok 3 berangkai ayat 3, dan seterusnya sampai kelompok 6. Jadi kelompok 6 berangkai ayat yang ke-6. Ini ada bahannya yang sudah Bapak siapkan. Beberapa ayat acak. Ayat Al-Quran yang acak. Tugas kamu adalah menyusun kembali
Nih, ini ada ayat-ayat. Ada beberapa ayat Quran yang telah Bapak acak nih. Nanti tugas kamu menyusun kembali supaya menjadi sebuah kalimat atau ayat yang benar. Paham? Ini ayat yang acak-acakan, kamu gunting-gunting. Nanti susul seperti ayat yang benar. Kan di sini ada abiduna lakum ma'abud walantum ma'tabudun. Tapi nanti kamu susun di ayat qul ya ayyuhal kafirun. Paham? Setelah itu juga ini ada kata-kata yang sudah diacak tentang artinya, acak-acakannya. Ada kalimat orang-orang, wahai sembah dan aku tidak, dan lain-lain. Ini acak-acakan. Nanti kamu susun supaya menjadi sebuah kalimat yang benar sesuai dengan arti al-kafirun. Oke, paham? Oke, nanti siapa yang betul jawabannya akan Bapak kasih reward hadiah. Nanti minggu depan kasihnya 1 pulpen, 1 buku. Oke, siap? Siapa yang jawabannya benar nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya 1 buah pulpen dan 1 buah buku untuk yang jawabannya betul sempurna. Karena waktunya sudah habis, ini silakan nanti kerjakan di rumah saja. Minggu depan dibawa lagi ke sekolah. Paham? Ingat kelompok pertama ayat 1, kelompok 1 ayat pertama, kelompok 2 ayat kedua, kelompok 3 ayat ketiga, kelompok 4 ayat keempat, kelompok 5 ayat kelima, dan kelompok 6 ayat ke-6. Silakan kerjakan di rumah. Boleh kalian berdiskusi. Nanti setelah selesai semuanya, gabungkan menjadi sebuah surat, yaitu surat al-kafirun. Oke ya. Untuk hari ini sampai di sini saja. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.